Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang diplomasi pada masa masa Khalifah Turki Utsmaniyah. Nah, seperti yang kita tahu, diplomasi Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah atau yang kita sering dengar Turki Utsmani memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Nah, selama lebih dari 6 abad pemerintahan mereka atau dari abad ke-14 hingga abad ke-20. Kemudian Kesultanan Utsmaniyah merupakan salah satu imperium terbesar dan terpanjang dalam sejarah dunia Islam. Dan diplomasi dalam masa ini juga memainkan peran penting dalam menjaga dan memperluas kekuasaan mereka. Nah, mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman lainnya untuk melanjutkan apa saja poin-poin yang bisa teman-teman sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan. Baik, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan diplomasi Islam pada masa Turki Utsmaniyah. Nah, pada masa Turki Utsmaniyah itu eh, ada diplomasi yang dikenal dengan diplomasi dalam ekspansi wilayah. Nah, jadi pada masa Kesultanan Utsmaniyah, menggunakan diplomasi ini digunakan sebagai alat untuk memperluas wilayah mereka melalui perjanjian dan aliansi diplomatik. Nah, mereka dapat mengambil alih-alih wilayah-wilayah baru dan memperluas imperium mereka hingga mencakup wilayah-wilayah di luar Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, jadi pada masa Turki Utsmaniyah ini diplomasi digunakan sebagai alat untuk memperluas wilayah, ya bisa disebut dengan ekspansi wilayah, baik itu dari Eropa, Asia maupun Afrika gitu. Nah, terus selain itu ada pun diplomasi dalam hubungan dengan negara-negara Eropa. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi kan, Turki Utsmani sendiri luas daerahnya ada di wilayah Eropa juga. Nah, Kesultanan Turki Utsmaniyah menjalankan hubungan diplomatik yang kompleks dengan negara-negara Eropa, terutama selama periode Kesultanan Utsmaniyah yang dikenal sebagai dekadensi Utsmaniyah, tepatnya pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Nah, mereka melakukan perjanjian perdagangan, aliansi militer, dan perjanjian lain dengan negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Habsburg gitu. Jadi pada masa abad ke-17 dan 18 banyak hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Turki Utsmani dengan negara-negara Eropa, baik itu dalam bentuk ekonomi seperti perdagangan maupun dari keamanan sendiri, yaitu berbagai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan terkait diplomasi Islam pada masa Turki Utsmani. Mungkin dilanjutkan dari saudara. Mungkin saya ada tambahan ya terkait diplomasi Islam di Kurdistan ini. Ada yang dalam urusan agama. Ini diplomasi Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah itu mencakup urusan agama juga, bukan cuma yang eh, perluasan wilayah atau yang tadi sudah dijelaskan. Itu terutama dalam menjaga hubungan baik dengan komunitas Muslim di dalam dan di luar wilayah Kesultanan Utsmaniyah itu. Seperti Sultan yang sering berperan sebagai pemimpin spiritual bagi dunia Muslim. Jadi dulu ini kan karena Sultan itu udah sebagai ulama ya, bisa disebut seperti itu, dan itu uh, memengaruhi hubungan diplomatik dengan komunitas Muslim lainnya. Setelah itu ada juga di diplomasi Islam dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Pada waktu Kesultanan Utsmaniyah terlibat dalam banyak perang selama sejarahnya, dan diplomasi sering digunakan untuk mengakhiri konflik dan menjaga perdamaian. Salah satu contoh terkenal adalah perjanjian Karlowitz pada tahun 1619
999 yang mengakhiri Perang Utsmaniyah dan Habsburg dan memberi Kesultanan Utsmaniyah kontrol atas beberapa wilayah di Eropa. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, eh, ada sedikit tambahan. Jadi eh, dalam masa Kesultanan Turki Utsmani ini ada diplomasi yang sangat menonjol ini dalam diplomasi budaya dan ilmiah. Jadi pada masa Kesultanan Utsmaniyah ini eh, apa namanya, pertukaran budaya dan ilmiah antara dunia Islam dan Eropa ini menjadi peran penting. Ada namanya kota Istanbul yang merupakan ibu kota dari Kesultanan pada masa tersebut menjadi pusat budaya dan pusat budaya dan ilmiah yang menarik para cendekiawan, seniman dan ilmuwan dari seluruh dunia. Kemudian eh, diplomasi Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah ini sangat dinamis, kompleks dari sejarah mereka itu sendiri, seperti perluasan wilayah itu perluasan wilayah itu ke negara Eropa, terus perluasan urusan agama juga sampai ke wilayah Eropa, terus juga tak kalah penting juga pelestarian kedamaian dan stabilitas wilayah. Nah, kemudian Sultanan Utsmaniyah ini menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam sebelum benar-benar runtuhnya kekuasaan Islam eh, pada akhir masa kejayaan emas dari Turki dari masa Kesultanan Turki Utsmaniyah tersebut. Itulah itulah itu yang bisa kita sampaikan sedikit saja, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, jika ada tambahan bisa teman-teman sampaikan. Kalau cukup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.